perkataan dan sunnah, maka dia adalah batil. Berakhir perkataannya. Ya. Bismillah wa ba'du. Kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala dari kitab Shalah, masuk pada pembahasan al-mawaqit, waktu-waktu. Telah kita pelajari bahasanya ketetapan waktu itu dari Allah, sebagaimana ayat inna sholata kanat al-mu'min kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat Allah wajibkan kepada orang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan. Proses penetapan waktu. Dengan Jibril datang 2 kali. Pertama datang di waktu awal. Zuhur awal, asar awal, maghrib awal, isya awal, subuh awal. Lalu datang yang kedua, zuhur akhir, asar akhir, kalau maghrib tetap, isya akhir, subuh akhir. Datangnya zuhur ketika benda ditegakkan, bayang-bayangnya sudah tampak di timur. Itu awal. Asar awal ketika benda ditegakkan, tingginya benda sama panjangnya bayang-bayang sama. Maghrib awal ketika matahari tenggelam sempurna. Isya awal ketika mega merah sudah hilang. Subuh awal ketika sudah fajar subuh. Kemudian datang yang kedua, zuhur akhir ketika benda ditegakkan, bayang-bayangnya sama. Artinya itu waktu yang paling akhir. Berarti selesai sholat kondisinya seperti itu. Setelah itu baru asar masuk. Berarti zuhur selesai, tinggi benda sama bayang-bayangnya sama. Kemudian asar akhir itu adalah ketika matahari belum tenggelam. Berarti asar sudah selesai ketika matahari belum tenggelam. Kalau maghrib sama, kalau isya akhir ada 2 bahasa, separuh malam atau apa kemarin? Separuh malam atau sepertiga malam yang pertama habis. Mudahnya ngitung jam berapa? Saya ngantuk enggak? Jam berapa? Ini siapa yang belum masuk? Mana Abdul Aziz? Pusing. Oh. Jam berapa? Isya akhir. Malam dibagi 3. Dari awal sudah habis sepertiga. Berapa lamanya malam? Misalnya 12 jam. Kapan mulai masuk malam? Bagi 3 berapa 12? 4. Kapan masuk malam? Jam berapa hari-hari ini? Setengah 6 upamanya. Tambah 4 berapa? Tengah 7, tengah 8, tengah 9, tengah 10. Itu ada 2 bahasa. Malam dibagi 3, sekitar 4 jam. Mulai masuk malam sampai 4 jam, sekitar tengah 10, atau berakhirnya sampai tengah malam. Itu habisnya isya. Kemudian subuh sebelum matahari terbit. Itu datang 2 kali tentang waktu. Maka di antara
start masuk dan finish itulah waktunya. Maka di waktu awal boleh, di waktu tengah boleh, di waktu akhir boleh. Lalu mana yang dipilih? Di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu? Mana yang terbaik? Pertama, di awal waktu. Karena menunda-nunda itu ada resiko. Apa resiko menunda-nunda? Bila menunda karena malas-malasan, kurang minat, ini tanda munafik. Bila menunda-nunda, walaupun tidak ada kemunafikan, tetapi juga beresiko. Apa resiko ini? Didahului kematian. Sehingga mati belum sholat. Makanya cara yang selamat adalah wasari'u, bergegaslah, cepat-cepat. Sehingga ketika tugas selesai lalu kesusul mati, dia sudah melaksanakan tugas. Kemudian kebolehan menunda. Kebolehan menunda. Apa sebabnya? Kebolehan menunda. Pertama, karena ada kelonggaran. Mungkin sebabnya ada kesibukan. Sehingga ditoleransi agak ditunda. Kenapa? Kesibukan bertumpuk. Yang kedua, dibolehkan menunda apa sebabnya? Karena kondisi. Karena apa? Kondisi. Kondisi pertama mungkin di awal waktu sangat panas, cari waktu dingin, nah itu toleransi. Kondisi yang kedua, untuk menghindari bila diawalkan ada perbuatan bahaya yang ada di akhir. Dicontohkan tentang Isya. Itu tidur sebelum Isya dibenci, ngobrol tanpa guna sesudah Isya dibenci. Maka untuk menghindari kebencian, makanya ngobrolnya sebelum Isya. Ketika sudah Isya, dia tidak ngobrol lagi, yang ada adalah segera istirahat. Itu diantara sebab-sebab kenapa ada toleransi di dalam mengakhirkan sholat. Ini rangkuman global nanti seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita perinci judul-judul yang kita kaji pagi ini. As-sholatul wusta mahiyah. Sholat wusta apa dia? Ini diambil dari ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat. Apa semua sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan juga wusta dijaga juga. Dan berdiri karena Allah dengan penuh ketundukan. Apa sholat wusta? Di dalam tema ini, dalil sahih, rawahu Muslim, wusta diterjemahkan dengan asar. Kasusnya pengepungan Bani Quraidah, Yahudi. Karena mereka menyakiti Nabi dengan sangat. Akhirnya dikepung. Akhirnya bisa ditaklukkan. Pengepungan Bani Quraidah tahun berapa? Siapa tahu? Ini sing ngantuk enggak ini? Ini sing ngantuk nanti jawab. Pengepungan Bani Quraidah tahun berapa? Siapa tahu? War, Sim. Tahun berapa? Ayo. Yo kanane sapa jenenge? Sultan ya. Ayo tahun berapa?
Berini, siapa? Tahun berapa? Tahun 5. Itu selepas perang Khandaq atau perang Ahzab, itu tahun 5. Nabi SAW mau selesai karena yang ngepung sudah dihancurkan dengan angin soba, angin yang sangat kencang dan super dingin, kedinginan. Mau mengadakan api unggun nggak bisa, kenapa? Kencangnya angin sehingga porak-poranda sampai kemah-kemah berantakan. Orang berdiri bisa terbang di bawah angin, kencang nggak? Ketika mereka pulang kacau, lalu perang mau hampir diselesaikan, ketika Nabi bersih-bersih, Jibril mendatangi, loh belum selesai, kemana? Bani Quraidah. Akhirnya mereka bergegas ke sana dan dikepung. Zuhur gak selesai, asar gak selesai, maghrib gak selesai, isya gak selesai sampai larut malam. Sehingga zuhur belum dikerjakan, asar belum, maghrib belum, isya belum, sampai larut malam. Akhirnya muncul bahasa ini, mereka menyibukkan kita dari sholat wusta. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Ternyata makna wusta di sini adalah asar. Apa makna wusta di sini? Asar, yaitu sholatil asri. Itu perintah menjaga semua sholat. Untuk asar spesial penjagaannya. Untuk asar apa? Spesial penjagaannya. Karena ketika disebutkan ala sholawati, asar sudah, 5 sholat sudah, wusta diulang kembali. Apa maknanya? Diperhatikan dengan ekstra. Nah begitu. Makanya bila ditanya, apa itu sholat wusta? Jawabnya sholat asar. Berdasarkan riwayat Muslim yang kita baca kali ini. Bila kita membaca di tafsir Ibnu Katsir, makna wusta itu penjabarannya luas. Sampai ada yang menerjemahkan wusta itu adalah subuh. Maka disitulah akhirnya muncul pemahaman dari Imam Syafi'i adanya kunut subuh. Karena jagalah semua sholat dan juga sholat subuh dan adakan kunut. Nah ini alasan dari Imam Syafi'i. Wa qumu lillahi qanitin, berdiri panjang untuk melaksanakan kunut subuh. Tapi itu sebatas tafsiran. Tapi yang kuat wusta itu adalah apa? Asar. Adapun hukum kunut subuh apa? Bila berdasarkan dari pemahaman Imam Syafi'i, wusta diterjemahkan subuh, maka kunut subuh itu sebatas tafsiran. Tapi buat orang yang mengharuskan kunut subuh, bila tidak kunut subuh tidak sholat, nah ini yang nggak ada dalilnya. Makanya kalau kita mampir sebuah masjid lalu mereka mengadakan kunut, ikut kunut enggak? Bila kita memang masih sangat asing, belum kenal sama sekali, kita khusnudun. Alasan kenapa di tempat itu mengadakan subuh, karena dikenal bermadzhab Syafi'i, mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menerjemahkan wusta apa? Subuh, ada ayat wa qumu lillahi qanitin, berdiri panjang untuk kunut. Nah inilah alasannya. Kalau kita menduga alasannya begitu, boleh ikut jamaah bersama dia kunut. Tapi apabila tempat itu sudah dikenal bid'ah, makanya jangan mampir. Dan sudah dikenal apa? Bid'ah, jangan mampir. Ya itu sudah jelas-jelas kenal bid'ah, jangan mampir, cari tempat yang lain. Tapi apabila belum, nah kita khusnudun. Karena diantara bentuk bid'ah adalah mengharuskan kunut subuh, bila tidak kunut katanya tidak subuhan. Nah itu yang jadi masalah.
Berikutnya istighbabu taqdimidz zuhri fi al-waqti fi ghairi syiddatil har. Dianjurkan untuk menyegerakan zuhur di awal waktu pada kondisi panas yang tidak menyengat. Bila kondisinya gitu tidak sangat-sangat panasnya, maka yang paling bagus zuhur kapan? Di awal waktu. Dengan dalil Nabi SAW zuhur ketika matahari gelincir, berarti di awal waktu. Judul berikutnya istibabul ibrad bidzuhri fi syiddatil har. Disuka dicarikan waktu dingin di dalam melaksanakan zuhur apabila sangat panas. Itu diantara bentuknya kondisi sangat panas adalah masjidnya tidak beratap. Andaikan beratap itu atapnya pelepah kurma, tembus nggak cahaya matahari, sehingga pasirnya terasa panas sekali. Di padang pasir musim panas sampai berapa panasnya? Hitung puluh derajat, panas nggak? Bahan opak nggak usah cari minyak goreng, langsung campurkan ke pasir mateng gitu loh ya. Jenenge kerupuk apa? Kerupuk pasir. Kerupuk padang pasir. Nah, kondisi kayak begitu carikan kondisi dingin. Nah, itu zuhur diakhirkan boleh. Kenapa? Sangat panas. Tapi kita nggak mengalami. Sementara kita bisa ibrad dengan rekayasa. Merekayasa mengadakan kondisi dingin. Apa? Perekayasan supaya kondisinya dingin. Apa? Masjidnya sudah tertutup, ruangannya tinggi, bagian atas ada lubang-lubang sehingga sirkulasi angin bisa lancar. Panasnya dari atas kedorong angin pergi kan? Nah begitu. Atau dipasang kipas atau malah AC. Nah itu apabila memang kondisinya bisa didinginkan tetap di awal waktu. Sehingga apabila tidak bisa didinginkan, pendinginannya itu menunggu kondisi alami, makanya dengan cara diakhirkan sampai angin laut berembus jam berapa kira-kira? Jam 2-an atau setengah 3. Sehingga nanti selesai dari sholat zuhur sudah masuk asar. Itu alasan bisa diundur. Kenapa? Sangat yang panas yang sangat. Berikutnya disuka untuk menyegerakan asar. Hadisnya adalah Anas cerita, asar telah selesai, matahari masih tinggi, sampai ada orang ke dataran tinggi. Ketika sampai di sana, matahari sudah masih sangat tinggi sekali. Lalu berikutnya ismu man fatatu sholatul asri, dosa orang yang kehilangan sholat asar. Yang dimaksud dengan kehilangan, dia itu sengaja menunda-nunda. Ayo sholat sebentar, ayo sholat sebentar, sebentar. Apa kesibukannya? Mungkin sibuk bal-balan ya. Sibuk cari pakan ya, sibuk nyangkul, sehingga diberitahu enggak segera. Itu termasuk wailul lil musallin alladzina man sholatihim sahun, orang yang lalai. Inilah sholatnya orang munafik. Kenapa? Dia itu yarqubus syamsa, memantau matahari. Sehingga ketika matahari bertenggelam, dia sholat dengan tergopoh-gopoh. Makanya tidak bisa khusyuk, bersihnya, bersucinya tidak sempurna, berpakaian nggak sempurna sholatnya, karena mengejar waktu, bagaikan burung mematuk, sehingga tidak dikit kecuali sedikit. Ini keterangan bab bawahnya, ismuman akhara ilal isfiror, dosa orang yang menunda-nunda sampai waktu
hampir habis dengan tanda matahari sudah sangat kuning. Itu sholatnya orang munafik. Lalu buat orang yang akhirnya kehabisan waktu. Ini kalau perlu babnya ini agak dibalik nih. Yang kedua, yang pertama menunda-nunda, yang kedua sampai habis. Kalau menunda-nunda sampai hampir habis itu sholat orang munafik. Apabila penundaannya kebablasan sampai kehabisan waktu. Sampai kehabisan waktu. Nah ini ancamannya hadis dari bab ismuman fatatu sholatul asri. Yaitu orang yang kehabisan sholat asar sudah diberitahu sholat sebentar gitu jawabannya sampai waktunya habis. Resikonya apa? Kama wutiro ahlahu wa malahu, seperti orang yang dipisah dari keluarga dan hartanya. Apa maknanya dipisah dari harta dan keluarga? Hidup gak punya teman, hidup gak punya harta. Apa yang terjadi? Hidup gak punya teman, hidup gak punya harta. Apa yang terjadi? Hancur no. Gak punya teman berarti sebatang kara, gak punya harta, gak bisa makan. Apa yang terjadi? Hancur. Sehingga dikatakan habito amalu, hancur. Nah begitu, hancur. Berarti ini lebih sangat daripada orang munafik. Orang munafik itu menunda, cuma masih berada di waktunya, cuma akhir. Sehingga mengejar waktu bagaikan burung mematuk. Tapi apabila waktu sampai habis ini lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Sehingga dikatakan orang itu dipisah dari harta dan keluarganya. Gak punya harta, gak punya keluarga. Itu sebatang kara gak ada yang dimakan, hancur. Berikutnya disuka menyegerakan maghrib, dibenci untuk mengakhirkannya. Hadisnya umat berada pada kebaikan di atas fitrah selagi dia tidak mengakhirkan maghrib, dan dikatakan maghrib itu berakhir apabila bintang-bintang sudah bertebaran. Berikutnya disuka mengakhirkan isya bila tidak memberatkan. Isya boleh dikerjakan di waktu awal. Jam berapa hari-hari ini masuk isya? Jam 7-an. Sekitar jam 7. Kapan isya berakhir? Sekitar jam 10-an atau tengah malam jam 11-an. Selagi tidak memberatkan, maka isya yang paling bagus di waktu akhir. Kenapa? Karena penggabungan dengan bab bawahnya, dibenci tidur sebelum isya, dibenci ngobrol sesudah isya. Tujuannya apa? Bila ada keperluan selesai sebelum sholat isya. Sehingga ketika sholat isya dikerjakan, itu tinggal istirahat. Karena manusia punya hak istirahat. Secara penelitian medis paling bagus malam tidur jam berapa? 9 atau 10-an. Membiasakan begadang malam, tidur jam 12, jam 1 itu merusak badan. Di balik itu, di dalam hak beragama merusak hak waktu. Karena badan punya hak untuk istirahat. Apabila tidurnya larut malam, nanti subuh tiba, dia masih ngantuk. Sepertiga malam akhir, tidak bisa bangun. Sehingga dia kehabisan fadilah sepertiga akhir. Apa fadilah sepertiga akhir? Malaikat turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, turun dengan keagungannya untuk memberikan kesempatan besar. Siapa doa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Dan tanda orang takwa itu sholat malam. Di waktu sahur memperbanyak istighfar. Nah itu kalau tidurnya jam 12, jam 1,
itu bisa kehilangan waktu itu. Makanya untuk memaksimalkan, makanya selepas isya jangan ngobrol. Kenapa? Waktunya istirahat. Makanya supaya orang itu hak ngobrolnya terpenuhi, pelarangannya dijauhi, hak akhir malam terpenuhi, maka supaya sholat isya-nya itu di akhir malam, yaitu sepertiga pertama berakhir jam 10-an, setelah itu tidak ngobrol lagi, yang ada adalah istirahat, nanti cukup sepertiga malam akhir bisa bangun. Berikutnya disuka untuk melaksanakan subuh di awal waktu yang biasa disebut dengan istilah taghlis. Apa taghlis? Remang-remang. Bagaimana bentuknya? Dengan gambaran di sini perempuan juga hadir di waktu sholat subuh. Bolehkah perempuan ikut jamaah ke masjid? Boleh. Haruskah perempuan ke masjid? Tidak. Apa persyaratan perempuan boleh datang ke masjid? Pertama, aman. Yang kedua, sebagusnya punya mahram. Yang ketiga, datangnya lebih akhir, pulangnya lebih awal. Tidak menciptakan fitnah. Apa fitnah? Tidak nutup aurat, atau memakai minyak wangi, atau bergaul bebas, itu fitnah-fitnah. Maka selagi pantangannya bisa dijauhi, maka perempuan boleh, walaupun tidak harus. Apabila banyak fitnahnya, di rumah lebih baik. Ternyata digambarkan di sini perempuan juga datang ke masjid dengan berselimutkan kainnya. Ketika pulang, mereka satu rombongan. Ketika ada laki-laki memandang berpapasan, tidak bisa membedakan siapa A, B, C, D. Termasuk besar kecilnya, tinggi rendahnya, nggak bisa dikenali. Kenapa? Tinggi besarnya nggak dikenali, tinggi rendahnya nggak dikenali, tinggi besarnya nggak dikenali. Ini kenapa? Masih gelap. Ini memberitahu kepada kita subuh selesai masih gelap. Ini menunjukkan apa? Di awal waktu. Lalu berikutnya, kapan orang dikatakan masih menjumpai waktu? Jawab, sebelum habis waktu masih sempat sholat 1 rakaat. Ketika masuk rakaat yang kedua itu sudah mulai beranjak habis. Maka bila orang itu masih menjumpai, berada di waktunya 1 rakaat, maka dia masih dianggap sholat berada di dalam waktunya. Minimal berapa? 1 rakaat. Itu tentunya dengan catatan dan tidak dicela apabila itu karena keterpaksaan. Apa? Penyebab terpaksa. Kelalen. Apalagi? Keturun. Nah begitu, itu alasan yang tidak dicela. Tapi kepada orang yang sengaja menunda, sehingga hampir habis, 1 rakaat masih dijumpai, masih sah, cuma dia mendapatkan celaan. Nah begitu. Itu tadi tentang standar kapan orang sholat masih berada di dalam waktunya, yaitu apabila 1 rakaat ia kerjakan masih berada di dalam waktu, walaupun sisanya berada di luar waktu. Tapi diupayakan kita jangan sampai menjadi orang yang diancam. Kenapa? Sengaja menunda. Kenapa? Karena ada resiko. Orang yang sengaja menunda, lalu sampai kehabisan waktu. Waktu sudah habis karena sengaja menunda, apakah dia mengqadha sholat? Jawab, tidak. Kenapa? Dianggap dia meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti ancamannya kafir.
Karena sholat itu ada start masuknya, ada batasan akhirnya. Ini batasan masuk, batasan akhir. Ini waktunya sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak sah. Sudah habis waktu sholat juga tidak sah. Ini wilayahnya zuhur. Masuk jam 11.35. Masih jam 11 sholat. Zuhur belum sah. Selesai jam 3 kurang 10. Zuhurnya jam 3. Berarti di luar waktu. Meninggalnya dengan sengaja. Maka dia dianggap meninggalkan sholat. Apa diqadha? Jawab tidak. Kalau gitu gimana solusinya? Ya harus tobat. Kenapa? Dia sengaja meninggalkan sholat. Harus tobat, kemudian tidak mengulang, tidak usah mengqadha, karena dia terancam dengan kekafiran. Kafirnya sampai kelasnya murtad belum? Belum. Kenapa? Karena dia masih mengakui sholat, merasa dosa, cuma dosanya dosa besar, tapi belum sampai murtad. Meninggalkan sholat kelasnya murtad, apa perinciannya? Meninggalkan sholat dikelaskan murtad, gimana keterangannya? Karena pembangkangan, juhud, tidak mengakui wajibnya, murtad kalau begitu. Ketika dia mau sholat harus menyatakan keislaman dulu. Tapi bila meninggalkan sholat karena kemalasan sudah dinasihati, menunda, maka dia tidak murtad, cuma dosa besar. Kenapa? Dianggap meninggalkan sholat. Dan tidak usah diqadha, dosa besar kalau begitu. Resikonya apa? Amalnya bisa batal. Bagikan orang yang dipisah harta dan keluarganya. Makanya solusinya harus tobat yang nasuha. Kemudian apakah orang yang kehilangan waktu sholat karena lupa, karena ketiduran, diqadha? Maka jawabnya diqadha. Makanya orang yang kehilangan waktu itu dibagi dua. Satu, karena lupa. Dua, karena ketiduran. Dianggap satu sebab bila kehilangan waktu, ini diqadha. Poin yang kedua, karena sengaja meninggalkannya setelah diingatkan, maka dia tidak mengqadha. Kenapa? Dianggap meninggalkan sholat, berada di luar waktu, dianggap dia tidak melaksanakan sholat. Berikutnya tentang waktu-waktu yang dilarang, insya Allah bisa kita baca besok pagi di waktu yang sama, di tempat yang sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan silahkan. Ya.